Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dimulai kegiatan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Ya, Bu. Sebelumnya warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih semangat? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Masih, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Dan jangan lupa nanti mengisi kehadirannya pada Google Classroom. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, masih ingat materi kita yang lalu tentang apa? Tentang median. Iya, benar, median. Dan siapa yang masih ingat median? Silahkan, Rian. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan, Bu. Benar, Itu bagus median. sekali. Untuk materi kita hari ini masuk ukuran letak ya anak-anak. Ukuran letak yang pertama yaitu tentang kuartil. Tujuan pembelajaran yang capai adalah diharapkan anak-anak dapat menganalisis hal-hal pada ukuran letak atau kuartil dengan benar, dapat menentukan kuartil data tunggal dengan benar, dapat menentukan kuartil data kelompok dan benar, dan dapat menyelesaikan kuartil masalah kontekstual dengan benar. Tadi masih diingat ya untuk mengisi kehadiran. Setelah mengisi kehadiran, silahkan anak-anak lihat video pembelajaran kita terlebih dahulu. Setelah anak-anak melihat video pembelajaran, anak-anak dapat mendownload bahan ajar. Ya, silahkan itu sebagai bahan pembelajaran kita. Kemudian anak-anak juga dapat mengunduh LKPD-nya untuk dapat selesai. Setelah itu nanti kita diskusikan. Nanti kita join lagi pada Google Meet. Bagaimana dapat dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bagaimana? Sudah melihat video pembelajaran yang Ibu unggah? Sudah, Bu. Video pembelajaran ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Bagaimana LKPD-nya sudah diselesaikan? Alhamdulillah udah, Bu. Silahkan presentasikan hasil sudah diselesaikan. Siapa yang bersedia mempresentasikan LKPD-nya? Ken, Bu. Ken, silahkan. Cara menentukan nilai data kuartil 1, 2, ataupun 3 itu yang langkah yang perlu kita lakukan adalah mengurutkan angka yang terkecil sampai yang terbesar. Contohnya ini. Yang pertama itu data nilai ulangan Nadia. Ada 72, 76, 80, 85, 85, dan 93. Terus ada nilai ulangan Bella. Ada 75, 78, 82, 85, 86, dan 90. Data nilai ulangan harian Bella. Ini yang kuartil pertama 78. Terus yang kuartil kedua itu 83,5. Terus yang kuartil ketiga itu ada 86. Bagus sekali presentasinya dari Ken Salma. Bagaimana yang lain? Ada pertanyaan? Nova, Bu, mau tanya. Iya, Nova, silahkan. Itu kok bisa 83,5? Ken mungkin bisa menjelaskan? Dapat 83,5 itu kita ambil dari nilai tengah ini. Saya zoom ya. Ada 82 sama 85. Keduanya seharusnya 82 tambah 45. Baik, itu tadi penjelasannya dari Ken Salma. Ada pertanyaan lagi untuk kegiatan 1? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik, kalau cukup, sekarang kita lanjutkan pada kegiatan yang kedua. Siapa yang mau presentasi untuk kegiatan yang kedua? Nova, silahkan. Untuk mencari kuartil kedua itu kita buat tabel data kelompok. Selanjutnya menghitung nilai N-nya. Setelah menghitung N, kita tentukan tetap dari Q2-nya. Untuk menentukan kuartil data, kita ubah menjadi data kelompok. Dan selanjutnya mencari nilai N-nya dengan cara menjumlahkan frekuensinya. Dan hasilnya 54. Selanjutnya mencari letak Q2-nya dengan rumus setengah dikali N. Nah, di situ kan N-nya 54, jadi setengah dikali 54 hasilnya 27. Setelah itu kita tentukan tepi bawahnya. Frekuensi kurang darinya ada di 22 dan frekuensinya terdapat 8, yaitu dari data 18 sampai 25 itu.
Terus panjang kelasnya itu 5. Cara penyelesaiannya yaitu dengan rumus Q2 sama dengan TB plus setengah N dikurang frekuensi kumulatif kurang dari dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Lalu masukkan nilainya. TB itu 17,5 ditambah 27 dikurang 25 dibagi 8 dikali 5. Terus 17,5 ditambah 55/8 dikali 5 itu hasilnya 3,13. Jadi tinggal dijumlahin 17,5 ditambah 3,13 itu hasilnya 20,63. Jadi nilai kuartil keduanya dari data tersebut adalah 20,63. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih presentasinya dari Nova. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Nova. Ya, ada yang mau ditanyakan dari kegiatan kedua pada data kelompok? Tanya Bu, Iya, Tia, silahkan. menentukan kuartil histogram itu bisa tidak kalau tidak mengubah histogram menjadi tabel terlebih dahulu? Apabila histogramnya seperti pada LKPD, itu kan bagi tanya nilai sebaiknya supaya mudah diubah bentuk tabel terlebih dahulu. Tapi bila histogram pada datanya sudah menggunakan tepi bawah, maka itu dibuat tabel terlebih dahulu. Kalian bisa langsung menekannya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Gimana? Sudah bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Ya Bu. Yang lain ada pertanyaan lagi? Mira Bu. Silahkan Mira. Nah, itu kan kita harus menentukan tepi bawahnya, frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan frekuensi panjang kelas. Kita tentukan frekuensi kumulatif kurang dari dengan, sini kan cuma dipilih satu nih. Nah, itu menentukannya gimana, Bu? Terlebih dahulu menentukan letak kuartil kedua. Cara menentukan letak kuartil kedua, karena yang dicari kuartil kedua, maka 2 dengan banyaknya data. Banyaknya data di tabel ini ada 4. Jadi 2 dikali 54 dibagi 4. Iya. Itu Ibu juga meluruskan tadi penjelasan dari Nova ya. Nova tadi kan menggunakan rumus median sebenarnya karena langsung 54 dibagi 2 gitu. Itu rumus median, tapi boleh digunakan kalau mencari kuartil kedua karena kuartil kedua itu sama dengan median begitu ya. Tapi kalau mencari kuartil pertama dan kuartil ketiga harus menggunakan rumus kuartilnya ya. Bagaimana, ada pertanyaan lagi? Cukup, Ibu. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, sekarang kita simpulkan. Untuk kesimpulan yang pertama, apa yang kalian pahami kuartil? Kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian sama banyak setelah diurutkan. Iya, bagus sekali Risna. Untuk kesimpulan yang kedua, siapa yang ingin menyimpulkan? Tia Bu. Iya, Tia, silahkan. Untuk menentukan kuartil tunggal, pertama-tama data diurutkan, setelah itu menentukan nilai tengahnya sebagai Q2. Data yang sebelah kiri juga dicari nilai tengahnya sebagai Q1 dan sebelah kanan yang dicari tengahnya sebagai Q3. Iya, bagus. Ada lagi? Ada Bu, Tiara. Iya, Tiara, silahkan. Menentukan kuartil data kelompok dengan cara yaitu pertama kita menambahkan kolom frekuensi kurang dari, dan yang kedua menentukan letak kuartil, lalu yang ketiga menentukan tepi bawah frekuensi kurang dari, frekuensi kelas kuartil dan panjang kelas, dan yang terakhir menghitungnya dengan rumus. Ya segitu Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Bagaimana yang lain sudah bisa memahami hasil kesimpulan kita hari ini ya? Sudah, Bu. Udah Bu. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Untuk kegiatan berikutnya, anak-anak silahkan menyelesaikan soal evaluasi. Untuk alamat linknya, ya nanti anak-anak menyelesaikan melalui Google Form. Alamatnya Ibu kirim pada WhatsApp. Kemudian anak-anak jangan lupa juga menyelesaikan tugas proyeknya pada Google Classroom. Untuk kegiatan atau pertemuan berikutnya, materi kita adalah tentang ukuran penyebaran data. Setelah nanti menyelesaikan soal evaluasi, bagi siswa yang nilainya di bawah KKM, harap untuk mengikuti kegiatan remedial, dan bagi anak-anak yang tuntas KKM, untuk dapat mengikuti kegiatan pengayaan. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Mohon maaf apabila selama menyampaikan pembelajaran ada kesalahan. Ibu tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.